saka Bandung nggawa nek kene payem tau nggak payem Mas jenengan Mas? Tapi Bandung. Aku pengalamanku penjahat waktu itu, aku waktu di Jepara mau ke Bandung kan, wah harus bawa oleh-oleh. Saya ingat kok yang Ngabul yang sebelah sini itu loh. Kiri jalan. Serius aku mau berangkat kan di Bundaran Ngabul, pakai bis nunggu di situ atau saya ke situ dulu Mas, aku besok Rabu pesen 5 kilo ya, jam sekian. Begitu turun dari Bandung, saya mampir ke situ. Oleh-oleh dari Bandung, ya. Sing penting ora saka cangaan gitu kan. Nes Mbak. Nah, dari segi cindera mata ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah 3D, yang kedua adalah 2D. Mas wis apa Mas? Jurusan apa? Nah, kau yang ngerti 3D sama 2D? Tahu ya? Ada yang nggak tahu nggak? Soalnya mau 2D apa sih? Tapi nggak apa-apa, tak terangkan sedikit aja bahwa 3D itu artinya punya panjang, lebar dan tinggi, volume. Kalau 2D itu hanya panjang dan lebar gitu. Kira-kira seperti itu. Macamnya seperti itu, iso boneka, iso patung, iso yang lain-lain untuk 3D. Sedangkan yang untuk 2D itu bisa t-shirt, tas, dompet, gantungan kunci dan lain. Apa yang dimaksud? T-shirt bukannya punya panjang lebar dan luas. Ya, yang saya maksud bukan t-shirtnya, tetapi kekonyolan yang paling utama dalam t-shirt itu bahwa kita bukan membeli t-shirtnya ketika kita membeli cindera mata. Sing dibeli apa Mas? Gambare, tulisane Bandung punya, Faris Van Java, I love Jogja. Semoga kata-katamu bukan cuma pada I love Jogjanya, pada orangnya. Amin. Seperti itu. Jadi strategi yang paling mudah adalah kaos le tuku nang Bandung di sablon I love Jeporo, terus oleh-oleh Jeporo. Ini aku punya pengalaman lucu tentang cindera mata itu. Jadi waktu itu saya punya temennya bapak jadi jadi Bupati Sleman itu kan. Istrinya dinas di Bandung, beli sepatu Cibaduyut. Tahu ya Cibaduyut? Harganya 450.000. Bagus nggak leleh bapak. Bapaknya karena bupati, dia itu dapat tugas ke Singapura beli sepatu. Sama persis Mas. Yang satu harganya itu 450, yang satu harganya 3 juta. Apa yang membedakan? Kenapa? Apa? Tempat, prestis, lokasi. Pengalaman sepatu karena pernah naik kapal dan pernah naik pesawat gitu kan. Bisa kan ngirim rono nggo kapal, yang pulangnya pakai pesawat. Nah, kadang-kadang ketika kita membeli sesuatu, sebuah cindera mata, sebut saja kaos, tahu kain kaos itu combat tahu ya? Gram-gramannya tahu ya? Gram-gramannya sama, jahitnya sama, diproduksi di Bandung. Sorry kalau berbicara tentang tekstil gitu kan, itu kan cuma di Texmaco yang miliknya Marimbutu Sanifasan sama yang miliknya orang Solo itu kan, Sritek. Hanya dua itu yang produksi kain kaos. Tetapi menjadi berbeda ketika di belakangnya ada tulisannya Dadung, Dagadu gitu kan. Sehingga itu brand menjadi kekuatan. Apa yang menjadikan brand ini menjadi mahal? Populer. Apa yang menjadikan populer? Dikeroyok rame-rame. Makanya bagaimana ketika cindera mata itu agar lebih populer, ayo dikeroyok rame-rame juga gitu kan. Sing adol DE, kuancane kon bintangi kabeh. Bintang 5 kabeh kok. Padahal ratuku mung bintangi tok. Ya nggak apa-apa, sedekah jendek ping 5 tapi membantu temennya, ya kan? Makanya hari ini kita kumpulkan ini agar teman-teman berjualan rame-rame,
agar seakan-akan dan semoga benar brand ini cepat menjadi naik. Nek kowe dhewe Mas, jenengmu sapa Mas? Husni Collection, lah munawake gitu kan. Barangnya payune 10. Sing lek ya kowe dhewe kan. Tetapi ketika barangnya 11, sing lek katakanlah iki ono 50 sih. Seharus dilek wong 50 padahal kancamu dhewe kok kowe kan. Ini artinya modal kepercayaan sebuah cindramata yang notabene adalah branding. Ini yang paling pintar Amerika, saat contohnya berbicara tentang Amerika, ekspor pertama kali Amerika pertanian adalah bayam. Tahu bayam? Di branding mati-matian oleh tokoh kartun Popeye. Ketika makan bayam kuat, ya. Berdasarkan penelitian saya, karo kowe karo kan tuaku, awake gede kowe sesasi makan bayam, aku sesasi makan daging, ku keluar kira-kira tarung menang kowe. Lah tapi kan bayam bikin kuat. Artinya ini branding saja. Oke. Artinya dalam ini branding menjadi penting. Next, Mbak. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengilikkan saya. Kurang G1, tapi ada yang perlu catat dari G1 itu. Kurang G1 korupsi saya itu tidak akan menjerumuskan panjenengan ke jurang kemiskinan, apalagi sampai jual warisan, hanya gara-gara G-nya kurang 1 itu loh. Dan dari itu saya tahu ternyata ya ditonton ya ditonton juga ya PowerPoint-ku, alhamdulillah gitu kan. Itu salah satu strategi untuk mencari perhatian itu, karena saya tahu kurang siji ya kowe ngerti nek tulisannya unggas. Saya mencoba ini bahwa kebetulan saya dari Abed Kamu, saya mencoba bahwa untuk membuat cindramata itu hanya dari satu ide aja sudah banyak sekali gagasan atau sesuatu yang bisa dikeluarkan. Orang yang bedino aku kadang-kadang sedih juga ketika di Jepara itu berbicara cindramata di Jepara, kabeh fotone Kartini kabeh. Bener nggak? Oke, ada pertanyaan sedikit sahabat teman-teman, syukur pinter. Siapa pahlawan nasional dari Jepara selain Kartini? Apa? Sudah apa? Wes Mas. Ada? Nggak ada. Cek di Google kalau. Sudah. Baru diajukan. Ngerti? Oke, diingat baik-baik bagi teman-teman yang di Jepara, karena ini tidak pernah di branding oleh Kabupaten Jepara. Cipto Mangunkusumo, ada yang tahu Cipto Mangunkusumo? Ini punya rumah sakit terbesar untuk jantung di Jakarta sana kan. Tokoh Indese Partai, pendiri Budi Utomo itu kayaknya lebih keren daripada perjuangannya, tapi tidak mengecilkan Kartini, tapi ini sebanding. Tetapi oleh Jepara tidak pernah di branding kan. Bahkan di Jepara saya sudah cek, tidak ada satu nama pun jalan yang bernama Jalan Cipto Mangunkusumo. Bapaknya orang Mayong, ibunya orang Mayong, bapaknya, mohon maaf saya harus menyebut kembali, orang Cangaan. Aku dikira kok anti Cangaan gara-gara ditolak oleh gadis Cangaan itu kan, enggak tahu kan. Nanti coba Google ya, itu ya, karena Cipto Mangunkusumo dikubur di Ambarawa. Tidak ada satu nama jalan pun. Yang paling aneh perapatan yang paling besar yang ada Tugu Kartini itu yang menuju SMA 1 itu Jalan Karel Sansutubun ya. Ya Karel Sansui Tubun CS mana tahu. CS itu Karel Sansui Tubun gitu kan. WR Supratman, Wage Rudol Supratman itu. Main kita apa kebangsaanku. Yes, ngerti nama apa?
nama lengkapnya itu. Aku kan yang paling tragis itu. Terus yang ke sana jalan Hos Cokroaminoto. Yang ke anu jalan wanita. Kartini apa wanita? Kartini. Pahlawan tiba-tiba jalannya yang dari sini adalah jalan pemuda gitu kan. Iya kan? Mbok dijenengi Ahmad Jani ya sapa ngono lho. Saya enggak bilang Cipta Mangunkusumo lho. Wong aku dudu anak turune gitu kan. Aku lu seneng dijenengi Jalan Jati Dakto, aku yes ngono langsungan. Artinya bagaimana membranding sesuatu itu menjadi lebih terkenal. Cenderamata seperti ini kan nek 3 dimensi iso patungi, iso boneka, iso topi dikai pentol gayane ngono akan menjadi beda. Iya kan? Akan menjadi beda kan? Sehingga nanti layak ditawarkan ke sesuatu wisata karena menjadi lebih unik. Cuman masalahnya kadang-kadang unik. Ya aku nek kan nggo topi kaya ngono ya isin ah. Awak gede sak mene tampang preman. Nggo topi pink, ora sudi aku yang ngerti ya. Nek sing ngene ya ora apa-apa sih. Lho, cilik-cilikne aman. Pacaran, aku cah cilik ora pacaran, aku dimomong kok. Seperti itu. Next, ini contoh cenderamata yang 3 dimensi. Dari yang sederhana-sederhana saja itu. Nah. Kadang-kadang sesuatu cenderamata tidak harus dibuat konteksnya gambar burung, gambar ini enggak. Tapi dari bahannya. Harley ini, motor ini dibuat dari tulang unggas, dibuat orang Klaten. Sampai ra ketara kan Mas nek kuwi tulang unggas. Yang di tengah itu adalah telur yang diukir. Dibuat di Bali, aku nek Bali langsung kelingan Ebit GED itu dibuat di Kintamani gitu kan. Kamu kayak A Kintamani gitu kan. Aku gak jemput loh. Temenmu yang ketawa loh. Aku cuma gitu. Kenapa kamu ketawa gitu loh? Karena di branding bahwa sakjane itu kan binatang yang juga tidak luar biasa gitu kan. Tapi menjadi endemik wong rumah saku yo elik kae kok. Karo dimension ya apik dimension kok. Selidik tapi karena menjadi khas akhirnya di branding seakan-akan begitu aku muni kalian sudah tahu. Ngono langsungan. Orang mikir loh, seperti itu. Bahkan yang ini yang paling unik, ini dibuat dari tulang, dibuat dari kulit, bukan, apa nek sikil ayamnya apa? Ceker. So bayangke ketika ceker itu yang, saya sudah tanya ke teman yang buat dompet itu, yang ceker cuma luarnya, itu dibuat dari 6 ceker. Dijual dengan harga 250.000 dompet itu paling murah. Nek ceker 6 nek rasa dagingnya piro sih? Ceker iki regane piro, Mbak? Atau ngewangi ibuke belanja nang pasar dadi ngerti mentahe. Sekilo 7.000. Berarti kowe nganu adol apa ceker pedes yo wae. Apa? Ceker mercon berarti kowe. Sekilo 7.000 di desanya dia toh. Catat cantik-cantik orang desa ngaku kok. Kira-kira sekilo ki perang iji sih Mbak? Yo kan misalnya telur bawa sekilo itu isi 16 gitu kan. Apel setengah kilo 8, meskipun gede cilik aku yang ngerti, tapi mungkin 10 lebih ya. 7.000 ketika dianu iso dadi dompet dengan harga segitu. Yang dibutuhkan ingat kreativitas bukan modal. Ini kenapa saya mengatakan harus mengisi cenderamata, bahwa ini yang dibutuhkan kreativitas bukan modal. Otak atik jadi duit gitu loh nek cara bahasane pengusaha lemah itu kan. Pengusaha lemah itu maksudnya lemah modal, bukan orang mayong. Orang mayong itu kaya ya juga pengusaha lemah, miskin juga pengusaha lemah, kira-kira seperti itu.
Pinter. Oke, next. Ini sepatu. Iku saka ceker kok, Mas. Oh, dadi iku ceker nggo ceker ya kuwi ya. Oh iya. Ceker nggo gawe cokor itu. Ini dibuat di Cibaduyut, Bandung. Saya tidak tutupi alamatnya, soalnya nek ora tak tulis apa itunya tak hapus, pasti kalian tidak menyangka bahwa itu ceker, kira-kira seperti itu. Nah, sing badul kunci ini sih wajar sih, saya sering lihat di sini juga. Karena itu tinggal dikelupas kulitnya, cara ngelupas kulitnya ngerti Mas? Digodok lebokke banyu es. Untuk lebih jelasnya lihat di dalam YouTube ngono ya. Oke, next. Nah, ini cendera mata yang 2 dimensi yang sangat umum sekali dijual di manapun. Usaha seperti ini menjadi sangat umum sekali. Ini konteksnya adalah, nah, tadi kan kontennya yang dibuat dari apa gitu kan. Yang ini yang dibuat dari gambarnya, bukan barangnya. Nek kulitnya ini kulit sapi Mas, sing apa dompet itu. Next. Nah, ini yang paling kreatif adalah seperti ini. Lukisan perempuan gadis cantik yang retak-retak itu ada yang tahu dibuat dari apa? Pinter. Kulit telur. Jadi paginya kita makan telurnya, siangnya kita buat lukisan kulit telur. Kayaknya harganya juga sekilo 7.000 ya di desamu. Kulitnya. Oh sorry, nah sekarang harga telur itu bukan 24, 18.500. Iku bener, kena wani 7,5 karena aku belinya di apa ya? Enggak toko yang khusus enggak toko untuk telur itu, aku sukanya di situ gitu loh. Karena telurnya grade A, grade A. Pengalaman saya waktu saya di Malaysia dulu, telur itu regane beda-beda Mas. Ono grade A, grade B, grade C. Grade C ki cilik-cilik ya. Padahal sekilo, tadi sekilo bisa 18 sampai 19. Nek grade A itu sekilone 15 biji. Itu 18,5 sudah grade A, Mas. Cuman masalahnya di warung itu orang kayak grade-grade itu. Sing ono grade iki ming loro nang ming siji nang Jepara iki. Gula iki ono grade ya, Mas. Poden karo biasa gitu. Aku enggak, nak kalau putih enggak coklat enggak ditanyakan, tapi kalau beli gula lebih dari 1 kilo gitu kan, 5 kilo karo tokonya takoni poden apa biasa, aku ra mudeng kok kowe. Ya iya, aku pengalaman aku kan bukan orang Jepara asli. Maksudnya apa kowe Bu? Ajeng nggih nyumbang napa nggo dhewe gitu kan. Karena saya jujur aku nak kon tuku sing gula poden itu gengsi. Ngerti sebabnya? Saya nggak minum manis. Sorry, saya nggak minum manis. Sekilo dari sasi kok aku. Ngopo tuku poden? Kacek piro gitu kan. Lu serius, saya itu nggak minum manis atau? Kenapa? Saya nggak minum manis, tahu sebabnya? Saya sudah merasa manis, ngapa harus minum? Oke, seperti itu. Oke, yang di tengah itu adalah lukisan ayam bertarung dibuat dari bulu ayam. Jadi bulu ayam digambar menjadi ayam. Nah, ora percaya kok Google ya, Mbak. Lukisan bulu ayam kok metu santai wae aku ora ngapusi gitu kan. Kenapa saya nggak ingin ngapusi? Aku ngapusi kok ya ora mundak sugih, ora ngapusi ya ora mundak sugih. Percaya karepmu, ora percaya karepmu gitu kan. Kalau yang ini telur yang dilukis. Next. Ini yang paling penting buat teman-teman, diingat baik-baik kalau yang ini. Yang pertama, dilakukan perancangan konsep terkait dengan muatan lokal yang akan ditampilkan pada prototipe cindramata. Artinya ketika panjenengan membuat suatu cindramata,
di lokasi itu harus digali secara mendalam. Apa yang terkenal di Jepara Mas, misalnya jenengan? Apa? Ukirannya. Ora oleh podo. Karena ini berkaitan dengan yang kedua, brainstorming adalah pilih suatu dianggap bisa menjadi nilai-nilai tentang wisata. Kura-kura. Karimun Jawa. Apa? Rotan. Monel. Lalu kebudayaan. Aku ini barangnya kok. Perang, obor. Apa meneh? Larungan dan sebagainya ini bisa dijadikan suatu ikon untuk sebuah cindramata. Tapi aku yang tertarik adalah kura-kura. Kenapa? Saya pernah sakit hati sama pengusaha garmen di Mayong. Namanya saya lupa karena dia orang Korea. Alhamdulillah saya bahasa Korea bisa. Ada yang bisa di sini? Aku bisa mendengarkan tapi tidak tahu artinya. Nek ngrungokke ora iso nang THT kebuangeten goblokmu. Bisa mendengarkan. Saya nggak bisa bilang bisa ngomong loh. Aku masih ingat ketika itu ilmu saya ketika saya ditanya oleh kedutaan Malaysia ketika saya mau kuliah di sana. Pak Jati bisa bahasa Inggris? Oh bisa. Dites. Loh katanya bisa kok. Saya tadi belum bisa selesai ngomong. Bisa mendengarkan gitu ya. Dia mau pukul saya tahu ini Indonesia kolot gitu. Seperti itu. Tapi akhirnya juga bisa kuliah di sana dan sudah hampir lulus selamat gitu kan. Terus tinggal ambil ijazah karena saya pakai Sinovac gitu. Malaysia menginginkan AstraZeneca. Biasa bisnisnya orang Inggris dengan Malaysia. Masa aku sudah mau cari apa AstraZeneca, Bapak kan sudah vaksin, asem ya kudu ganti KTP kok ternyata. Itulah nasib gitu aja. Yang ketiga ini yang panjenengan kadang-kadang tidak menemukan gaya atau style. Ambil contoh gini, biar sama ya. Kira-kira nek tampangnya ini dangdut porok mas. Metal cungkring nggak metal. Ini menjadi penting karena kalau gaya musik itu kan hampir semua kenal kan. Qasidah. Tampangnya kayak vokalis Nasidaria gitu. Perdamaian. Ini menjadi penting karena ini berbicara tentang pasar. Lihat, pergi ke tempat wisata misalnya waterboom atau sing tok dol apa ya sing kira-kira ramu tunang waterboom. Ada baju ganti pas larutan penyegar gitu. Nang waterboom autan, emang nang waterboom makan nyamuk gitu kan ora. Nah, ini gaya dan style ini harus kita incer. Misalnya saya masih ingat, ambil contoh misalnya ketika perfilman Indonesia terpuruk, maka film yang paling laris dan mengejutkan adalah Petualangan Sherina. Tahu sebabnya? Karena Petualangan Sherina ini yang nonton pasti 3. Anaknya Pak, ayo toh Pak nonton Petualangan Sherina kan aku nonton, aku nek ora tok tonton ke terima pejah Pak. Akhirnya bapaknya nonton kan sama ibunya, anaknya nonton, bapak ibunya nungguin. Berarti kan 3. Tapi kalau film dewasa amit-amit yo, film dewasa yang berbau seks, kowe dijak pacarmu wae moh, ya kan? Karena kamu takut jadi korbannya gitu. Lu serius kan? Maka pasar ini menjadi penting. Apa yang diinginkan pasar, maka kita harus berpikir gaya dan style gitu kan. Aku yakin ojo gelem ya nek aku dijak nonton film dewasa karo pacarmu. Apa meneh pacarmu ramah gitu ojo. Tahu ramah enggak kamu? Enggak, sifatnya ramah.
Sifatnya ramah. Apa? Kamu tahu ramah nggak? Iki belum selesai. Ramah itu rajin menjamah gitu loh. Tangannya kayak ular kemana-mana gitu kan. Seperti itu. Jadi kita harus tahu gaya. Apa yang diinginkan pasar, sasaran pasar kita siapa. Jangan menjual bakso di padang pasir. Ora bakal wong tuku, tapi ini es krim ora bakal payu, soalnya gue dirampok kok. Kabar rebutan kan? Seperti itu, apa? Loh, tapi 5 menit juga laku begitu ketemu orang gitu kan, karena menginginkan sesuatu yang berbeda, yang unik, yang mampu mengobati apa yang ada di hatinya. Seperti itu. Diring-iring ya Mbak, ojo di pacar sing ramah atau? Seperti itu. Next. Nah, gaya dalam membuat cenderamata ini secara garis besar dibagi menjadi 4. Gaya realis, dekoratif, ekspresif, gaya komik dan kartun. Kartun pun setiap negara beda-beda. Nek cara Jepangnya gayanya apa? Manga. Nek cara Korea apa? Nek cara India apa? Aku ora apal kok kuyan. Itu gaya-gaya itu aku baca itu ada 40 berapa loh. Yang tidak perlu saya terangkan gitu kan. Seperti itu. Next. Yang pertama yang paling familiar itu adalah gaya realis. Nah, kalau gaya realis ini disukai siapa saja dari anak-anak, orang dewasa, orang kaya dan sebagainya. Cuma masalahnya satu gaya realis ini. Sekali lagi Mbak, masalahnya satu, gaya realis itu tekniknya sangat sulit sehingga mahal dan bukan lagi ide yang muncul, tapi adalah skill, keterampilan yang luar biasa. Maka ini kadang-kadang sering dihindari untuk sebuah cenderamata. Apalagi dalam agama kita, gitu kan, merealiskan, meniru itu adalah dilarang. Sorry, itu Islam ya, bener agama kita. Nah, menurut teori seninya tidak mungkinlah kita meniru apa yang dilakukan Tuhan. Karena kita hanya umatnya gitu kan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengabdi kepadanya, menjauhi larangan dan menurut perintahnya. Allahumma amin. Ini tutup pengajian, rasa dirungokke. Oke. Hei, jangan ketawa no. Jangan ketawa ya. Kalau terpaksa. Kalau nggak terpaksa ya silahkan. Wong cangkem-cangkemmu dhewe, untung-untungmu dhewe. Oke, next. Dekoratif itu dibagi menjadi 4. Ini nek sing cah DP mungkin agak kenal, tapi cah manajemen dan lain-lain untuk menganalisa ini agak sulit gitu kan. Maka saya mencoba yang sesederhana mungkin bahasanya. Dibagi stilasi, deformasi, distorsi dan modifikasi. Oke, kita ini biasanya digemari oleh orang-orang tua. Mbah-mbahmu, bapakku dan sebagainya itu, karena menurut mereka sing rawit, sing rumit, sulit dimengerti ini menjadi indah. Ngrungokne musik ya keroncong sing marake ngantuk, mendayu-dayu. Nah, kan musiknya senenge rock, kowe rock apa karo seneng musike? Dangdut. Sing penting grono kendange ya ta. Kadang-kadang musik dangdut itu ini bukan anti dangdut saya, yang udah diencim nang kono. Wah. Nah, oh ternyata aku lali singkatannya ikatan dangdut yang dosen apa nonton aku lupa itu. Jadi musik dangdut itu kadang-kadang nggak mutu itu. Misalnya Bang Toyib gitu kan, anakmu kamu tak pulang-pulang, anakmu panggil-panggil kamu tak bener ke Bang Toyib itu. Nah aku tadi Bang Toyib,
aku nggak akan pulang dan nggak akan ngurusi anakku. Tahu sebabnya? Enggak gitu, karena anaknya kurang ajar. Anakmu panggil namamu, kowe dari bapak, ya toyib, keplak. Apa? Iya kan? Iki sing ngajari anakku ngajari sapa ngono lho. Kowe anakku apa marang tuaku kok nyelok aku muni toyib sih. Ora tak rumah tak kena anak ngono. Yakin aku. Itulah musik yang dangdut yang tidak mutu. Satu lagi lagu dangdut yang saya tidak suka karena tidak sesuai dengan konsep dan pasar adalah lagunya Ade Irma. Judulnya Kumbang-Kumbang. Sorry ya, Ade Irma itu nyanyi kumbang-kumbang bokongnya ini kan. Aku bingung secara estetis, enggak apa-apa. Aku bingung secara estetis. Gimana kumbang bisa menggoyangkan bokongnya? Barangnya gimana bunder ini. Tetapi kadang-kadang pasar menerima itu meskipun itu salah. Jadi jangan salahkan ketika ana wong tua nggo klambi gambare Mickey Mouse unyu. Serius. Ini penting buat marketing kalian. Jangan pernah menolak pasar. Ketika kamu membuat A, Mas, ini gambar kodok, Mas. Bapak mau beli? Iya. Ya sudah, padahal aku gambar ndas kebo. Tidak masalah. Yuk daripada apa yuk? Maka ketika kita memarketing cindera mata kita, ya kadang-kadang kita perih-perih tak tampani yang penting ono duitnya itu kadang-kadang penting. Jadi nanti jangan nggak mau kalau nggak cantik saya nggak mau jualan sama dia rupa kayak munyok ngono tekan ngono aku. Jangan sampai. Saya masih ingat slogan Coca-Cola. Coca-Cola itu didirikan di Atlanta, nanti silakan baca di Google, di Atlanta. Pada waktu itu Coca-Cola itu pada tahun 70-an itu rasisme, tahu ya, anti kulit hitam itu tahu ya. Slogannya jelas, saya hanya menjual Coca-Cola kepada orang yang haus. Ora peduli kulitmu ireng, ora peduli kulitmu putih, ora peduli kulitmu abang. Tapi hanya menjual pada orang yang haus. Soalnya dia tidak menjual kepada orang yang ingin pipis ra ono cewek ngene nggo Coca-Cola terlalu sombong. Saya aku tak adus Coca-Cola yo, enggak. Tapi kalau orang harus pasti minum gitu. Artinya seperti itu. Kita harus melihat pasar. Meskipun ini style ini adalah orang tua, kita juga harus tahu. Sebagai pedagang kita harus tahu bahwa style-style dalam cindera mata seperti ini kita harus pelajari. Next, kita satu persatu dulu. Ya, kita ini stilasi. Aku gak nerangke sing tulisan dawa kuwi karena ini kutipan. Stilasi ini seperti ini. Gambar aslinya ini manuk, ini manuk beneran ya. Bukan manuk yang lain-lain itu ya. Gambar manuk. Oh, karena sorry, curhat. Tak potong dulu tentang berbicara tentang manuk. Saya selalu membenarkan ketika laki-laki itu selingkuh. Ketika, maaf ya, bukan saru, ini pendidikan seks untuk kalian itu. Ketika perempuan mengatakan bahwa manuk bojoku, maaf, potong dulu. Maka kok laki-laki akan berselingkuh? Tahu sebabnya? Seperti filosofinya burung, apabila dia tidak bisa makan, maka dia akan migrasi. Tahu migrasi? Berpindah. Jadi jangan salahkan laki-laki yang selingkuh ketika istrinya bilang itu manuk, padahal randevulu. Katakan itu sebagai ular, tahu gak? Ular. Ono batange, ono ndase, ora ono wulune. Tapi filosofi ular itu ulane bojoku itu karena filosofi ular itu apabila dia tidak bisa makan dia hibernasi, nyekukruk nang katok Mas. Catat, ojo katakan itu burung ya. Men ra selingkuh bojomu sesuk. Apa? Oh ya. Ini gambar ini rumit, tapi seperti inilah yang digemari para orang tua untuk berbicara tentang sebuah cindera. Tadi saya kaget, halo sing bisnis mebel sing cah nom-nom gitu kan,
ketoknya jarang deh bisnisnya mebel sing ukir-ukiran. Ribet ya kan. Bahasa ribetnya juga lah. Gua gambar kok ngene toko di ngono. Ribet, ruwet. Tapi jangan pernah menjadi anti. Karena biasanya orang tua itu duitnya banyak. Kowe kok nginceng pasar cah 19 tahun gitu kan. Alah paling-paling kuat toko bakso gitu kan. Tapi yang umur 50 sing arep mati-mati lho. calon jenazah itu wis akeh gitu kan. Next. Nah, yang seperti ini masih di tengah-tengah, panjenengan masih bisa terima gitu kan. Maka seperti ini bisa dibuat untuk cenderamata maupun atas maupun bawah. Berbicara yang tentang dekoratif. Next. Saya tidak terangkan tulisannya, itu hanya acuan dari sebuah ya. Distorsi ini sangat diterima. Meskipun dekoratif ini sangat diterima oleh anak muda. Nek manuk digedhekke ndase untuk distorsi, nek maero digedhekke kabeh. Guyu ngerti apa kowe? Oh, alung ora ngerti. Artinya dia suku kura-kura atau kura-kura tidak tahu maksudnya. Ini masih diterima kalau yang distorsi seperti ini. Next. Nah, yang modifikasi ini justru hati-hati karena orang ngalor orang idul wong tua ora seneng wong anu ini wis kangelan tetapi jarang bisa diterima. Karena generasi sekarang itu suka-suka yang simpel saja gitu kan. Nikah ya yang penting kawin sih lah, mau nikah kari gitu kan. Condong wah. Itu faktanya bahwa orang sekarang itu tidak mau ribet gitu kan. Kawin lari maksudnya kawin karo lari-lari gini loh. Di pacara Mas. Di pacara. Wis tau nih Mbak. Wis nek cah DP tenan, tak tuturune Mbak pisan durung tak ditolak ya Mbak. Ngerti caranya Mbak? Tatap mata dia. Iki di luar ini dulu aku tak anu. Ditatap kan rata-rata kalau perempuan itu di dalam matanya menjadi grogi kan. Soalnya dia urung pacar tak tulungi gitu kan. Begitu. Mah iki berarti sar ditembak tak tuturi cara nembak. Begitu dhek ningklun takoni kowe seneng karo aku. Mesti meneng wae cah itu. Ora Mbak. Arep jawab orang aku ditapuk, arep jawab kok musibah gitu kan. Mesti cah itu meneng wae. Meneng wae suwe setelah dia meneng wae takoni ya wis lah nek ora iso jawab multiple choice pertanyaan. Seneng. B seneng banget. C amat seneng. D amat seneng banget. Sing kedhe jawaban ABCD bener sih meneng tusuk wetenge jawaban ini A ngono kuwi. Berarti kan seneng. Lho kok menjawab A lho itu. Iku kalau tidak A jawabannya kan lebih hebat sekali. Jawab ABCD bener. Nek engko menjawabnya D tolakan bencong kuwi. Oke, itu sekedar intermezzo dari saya. Aku next. Ini ekspresionis itu apa yang muncul dari pribadi kalian? Yang murni benar-benar muncul dari pribadi kalian. Nah, ini beradu nasib Mas kalau kita membuat cenderamata seperti ini. Kenapa? Karena panjenengan semua cenderung mengandalkan ego kalian untuk membuat suatu cenderamata. Lah aku capang kon nyanyi keroncong ra sudi ya. Misalnya seperti itu. Tapi hati-hati. Hal yang seperti ini ketika panjenengan membuat produk ini menjadi masalah karena panjenengan akan kesulitan menemukan sesuatu yang jodoh. Contohnya kayak kowe lagi urung iki. Ditolak apa anu kan itu pertanyaan lagi itu. Kira-kira ditolak apa diharepi? Patah hati.
Ini yang ekspresionis ini, tetapi ketika ekspresionis ini ketemu jodohnya biasanya menjadi laku, keras dan cepat. Kayak, tapi yang menjadi masalah hanya itu saja pasarnya. Ketika kita membuat cindera mata, ketika kita berjualan produk musik, Superman is Dead gitu kan, tahu Superman is Dead, terus SKJ gitu kan, penggemarnya pasti kan itu. Tapi begitu mbokmu, pakku tawani, mak nyetel SKJ ya, dia langsung setuju, oke gitu kan. Motornya SKJ 88 gitu, teng tong, aku sudah ngerti ya. Jadi dulu ada senam kesadaran jasmani itu, tahu ya. Tapi beda dengan SKJ ini, anak itu kan, loh kok kayak ngono lagu ini SKJ saiki, bingung mak mulai anjing ini senam. Ini ala ekspresionis ini menjadi masalah sendiri, tetapi juga menguntungkan. Next. Nah, ini ekspresi yang cenderung mendayu-dayu. Ini orang-orang yang melo. Tipe-tipenya nek kowe ora romantis deh. Romantis sih mungkin seperti rapi wah, mungkin tipe-tipe kayak gini lebih romantis daripada koyo kowe. Ini pangsa pasarnya seperti itu. Cah kok ngene tawake sing kono lagu apa ngono. Tapi jangan salah, sing romantis ini nek jajan jangan rumah makan, nek paling-paling yang ringan gitu kan. Oh, romantis artinya. Oh, benar, pinter gue. Itu mencocokkan dengan pribadinya. Aku juga dadang yo, ini hanya intermezzo dan guyon yo. Nama saya Jati. Nek ya. Ngono tak kok ireng ngene ya tua. Ini maka ini rata-rata digemari oleh orang-orang tua. Bahasa romantik atau romantis saya akan mengumpamakan pada musik ya, karena semua gender pasti tahu akan musik ini. Musik romantis itu hanya orang tua nek kowe yo rock ska dan lain sebagainya. Next. Aku dia dinget kok arep deh. Bayanganku aku mulai diadang kok. Nang atiku kuwi begitu dia ngetke, awas Pak, aku tok arane seneng dangdut. Wong jan bener. Alah. Idealisme ini orang yang cenderung berpikir ke masa depan, bahwa hidup itu enggak kayak gini. Sesok kuwi urip kuwi ya pakai pintu ajaib, enggak usah pakai kendaraan gitu kan. Motor kok pakai motor bensin, listrik. Main bawangnya strom gitu kan. Omongane wong ora tau numpak motor listrik gitu kan. Rumangsane motor bensin kok iso kobong, Pak. Idealisme ini banyak disukai orang mapan. Saya bukan orang tua itu. Jadi urip ki yo ngene iki lho, ora usah ngalor ngidul. Pengalamanku dulu, orang idealisme itu yang mapan itu aku ketika datang cerita patah hati gitu kan. Datang ke rumah, aku nek teman enggak ya, maksudku aku arep pengen macari bukan teman ya. Gebetan lah calon gitu. Bapaknya ini dokter urip kok kuliah kok nang isi mas sesuk dadi apa mbok kaya aku lho dadi dokter iso gawe mobil, iso duwe omah apik, nek nang isi ku esuk dadi apa, sakit hati enggak kita? Ya alhamdulillah Pak, niku sing gawe kamar rumah sakit niku sing gambar nggih cah isi Pak, nek dokter kon gawe rumah sakit paling-paling gua Pak aku ngene. Nah, dia nggak punya ilmunya. Jangan menghina seorang dari profesinya. Nilai dari akal perbuatannya, budi baiknya, welas asih pora gitu loh. Ini yang ngomong bukan saya ya. Ini kebetulan saja di bawah alam sadar itu. Nah, aku sih ngomong elek-elek. Jadi
orang idealis ini pangsa pasarnya adalah atas, tetapi dia hanya menginginkan sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang pastinya. Nek wis ora seneng bakso ya kon mau, apa? Aku dokter kon mangan bakso napir. Dalan cicik deh. Aku ki lho nek ngombe aqua. Dadi nek gawe bakso ya banyune aqua, ora juga nang sumur. Sekarang mulai suge-suge mau dewe gitu. Artinya ketika kita menawarkan juga harus hati-hati. Aliran ini disukai oleh orang-orang tengahan. Next. Nah ini kita gue tipe-tipe sing kene iki lho. Ini nak muske apa kupu-kupu baja. Superman is dead. Apa jering apa gering jengkol loh. Yang Bali itu siapa namanya? Nah, aku rasa ngejane ya. Nah, itu tipe-tipe yang seperti ini ya. Maka panjenengan ketika itu menawarkan ya ke situ. Ojo Ustadz Somad tawani kaya ngono. Kafir kalian. Santai. Tuhan tidak menilai manusia dari giginya, tapi dari akhlaknya. Coba merongos kaya ngapa apa tetap mlebu surga, Mas. Santai. Astagfirullahaladzim, itu kenyataan fisiknya kok. Jadi yang mistis ini biasanya orang-orang anak pang yang selalu pakai baju hitam. Tahu nggak kenapa anak pang itu suka baju hitam? Aku rasa membayangkan anak pang ratus patang dino nguklambi putih gitu loh. Aku rasa membayangkan endi klambi, endi sablona, endi dangkal gitu loh. Nek kene daki itu apa? Dangkal ya juga. Jadi wajar kalau mereka pakai baju hitam. Itu menyelamatkan muka sendiri, menera ketok jenis gitu loh. Orang-orang mesti seperti itu. Next. Nah, ini adalah orang-orang kondok aku yang suka menghayal, mengimpikan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ini nek cah manajemen kayaknya nggak ke situ deh. Rata-rata cah di kafe, cah DP itu imajinasinya tinggi. Makanya cah di kafe itu jarang punya cewek, imajinasi cukup bayangke wis hidup gitu. Ayo. Kowe turu karo guyang-guyu. Lah sebelahku nganu, artis saiki sing sing nyanyi sapa, Mas? Hanya Girelusin. Aku lali. Glenska. Lah turu wae bayange Glenska guyang-guyu gitu. Iku tipe-tipe surrealis itu, surya itu artinya matahari. Jadi tidak melihat matahari. Dunia itu selalu angan-angan berbeda dengan yang lain. Apa hubungannya manuk karo warna itu kan nggak ada hubungannya. Digaduk-gaduk seperti ini adalah orang-orang yang imajinatif. Jadi nek ora tegas, ora mungkin orang-orang aku ora ngarani kaya aku ndak digorong koyo padha ndak apa. Enggak gitu kan. Jadi pasarnya juga akan tertentu. Oke. Next. Anakmu ngono. Nah, ekspresionis ini berbicara tentang simbol-simbol. Berbicara tentang simbol-simbol ini pasarnya adalah orang-orang intelektual gitu kan. Apa hubungannya lo? Kowe ngerti artinya iki, Nang? Kowe ngerti artinya? Harusnya aku yang di sana itu loh. Seharusnya aku yang di sana.
Itu perasaanku biyen tuh asu. Yang ana tadi sensor ya, aku lali kok nek ana iki. Itulah simbol-simbol itu hanya untuk pasarnya orang cerdas. Jadi kalau panjenengan kok dodol kaos, nonton wayang, kebetulan pasarnya orang tua, kok lah mau gawe simbol-simbol kan nggak paham. Tetapi ketika itu dijual di lingkungan anak muda sekitar kampus, dia ketawa apa hubungannya sandal begitu. Sandal selain itu kalau ditulis harusnya aku yang di sana, kita langsung ketawa kok. Iya ya. Wis cilik, lidik, jejer karo kuwi. Harusnya kan aku kuwi. Sama-sama ganteng, sama-sama ganteng dan cantik, kira-kira seperti itu. Maka tetapi hari ini paling laris adalah itu, simbol-simbol seperti itu. Dagadu, dadung melakukan kata-kata yang konyol, nyeleneh, bermakna ambigu, ganda kan? Ini yang paling laris hari ini. Karena simbolisme ini ketika membuat cenderamata ini menjadi bukan sekedar dilihat, tapi menjadi komunikasi yang aku banget 2 tahun yang lalu deh. Ketika aku ditolak sama siapa kowe? Oh, Khotijah. Loh, nama boleh jelek, yang penting rasanya, Bro. Loh, lebih baik nama Khotijah daripada saya tuh punya kenalan namanya siapa? Maria Tonato. Mending Khotijah terus terang gitu kan. Saya ulang kembali bahwa pangsa pasar untuk membuat cenderamata ini simbolis seperti ini lagi tren hari ini. Karena pangsa pasarnya adalah orang terdidik. Tentu saja kalau anak SD rak mudeng. Tetapi kayaknya kalau cah SMP begitu lihat ini mudeng deh. Anak-anak sekarang kan seperti itu sih. Apa mampu sih gitu kan? Ini juga bisa disampaikan dalam bahasa-bahasa iklan. Bahasa penjualan kan harusnya seperti itu. Tidak menjadi vulgar. Beli enggak kan? Melalui bahasa-bahasa simbolis yang kadang-kadang itu agak bohong gitu kan. Aku sing paling bohong itu, yang paling bohong paling besar itu, aku bukan pencoba ya, tetapi ada surveinya bahwa minyak penguat laki-laki itu loh, mas, kok mergo wis ketipu kan, isin nek menurut maksudnya ngene isine wis diminyaki yo tetep ra kuat gitu kan, kancane tuku padahal ora kabeh kuwi. Sikile telu ora kuat laku. Jadi yang paling tren ini adalah sekarang ini adalah simbol-simbol seperti ini, karena pribadinya manusia bisa dilihat dari simbol-simbol yang ada di kenakannya. Nek cara zaman biyen istilah serigala berbulu domba. Begitu berbulu domba ketok santun ngene. Inilah tipuan seperti ini sekarang laku. Apa ya nek sing dadung iki kata-katanya apa sing paling tren? Tapi sekarang rata-rata mengolah kata, mengolah bentuk menjadi sesuatu yang bermakna ganda. Bermakna ganda apa? Ambigu ya, benar ya. Ini menjadi tren untuk sebuah periklanan apapun gitu kan. Mana kacangmu? Aku masih ingat kacang Garuda. Mana kacangmu? Pikiran kita kemana-mana kok. Nah. Utamakan selamat, karena busbit selamat gitu kan. Simbol-simbol seperti ini, begitu simbol-simbol seperti ini akan mudah diterima oleh masyarakat, karena kita tidak perlu menawarkan secara vulgar. Ini sesuatu yang terbaik, ini sesuatu yang paling dominan, tidak perlu. Tapi simbol-simbol hanya sedikit aja minta tambahin, harusnya aku yang di sana, langsung paham kok. Daripada aku nerangke aku lho mbiyen kan ceritanya yang aku mbiyen duwe pacar direbut kancaku dan lain sebagainya, kirim ngono wis langsung terasa kan kita. Komunikasinya singkat tapi jelas ketika menggunakan simbol-simbol ini. Begitu juga dengan
sesuatu. Jadi ketika kita berwisata ke Borobudur ya tidak harus kita membuat contoh Borobudur secara utuh. Cukup sesuatu yang paling simbolik, paling ikonik. Ambil contoh misalnya, ketika kita berbicara tentang kuda, yang paling menarik dari kuda adalah kakinya. Karena binatang berkuku satu hanya kuda. Kambing berkuku dua. Ketika kita berbicara tentang cula, tidak perlu melihat badannya semua, hanya badak. Simbol-simbol ini menjadi kunci dari kesuksesan ketika kita membuat sesuatu. Jadi ketika kita berbicara Jepara, apa yang paling identik dari Jepara yang mampu disimbolkan dalam sebuah cenderamata? Tidak berarti harus menggambar Kabupaten Jepara, Mahra, apalah aku. Oh iya, saya selalu ingat bahwa misalnya satu-satunya bandul kunci sing wujud pulau ki meng Sulawesi kan, karena bentuknya begitu berbeda, identik. Tapi nek bandul kunci Pulau Jawa kan ora payu deh. Provinsi Jawa Tengah terus apa? Bandul kuncine Jawa Tengah. Tapi simbol-simbol itu tidak harus besar. Merlion, tahu Merlion enggak? Yang di Singapura itu patungnya tidak lebih besar daripada patung tiga putri. Tetapi ketika ditanya ini nanti Singapura, artinya untuk mencari simbol-simbol yang identik ini tidak harus paling besar, tetapi bermakna paling dalam. Artinya mata kita harus jeli sesuatu yang paling dibutuhkan dan paling populer dari sebuah objek yang nantinya bisa menjadi ikon sebuah cenderamata ataupun produk jualan kita. Ini yang harus digali mendalam tentang bagaimana marketing apik apa ya sing kadang-kadang kita lupa pasar kita itu siapa, di mana. Meskipun kadang-kadang kita trennya kopi adol kopi kabeh, trennya jamu adol jamu kabeh. Apalagi wong Jepara. Tenan wong Jepara iki. Kekurangan dan kelebihannya sama. Kekurangannya adalah hanya bisa meniru. Kelebihannya pandai meniru. Kon gawe ra iso tapi tenan wong Jepara kuwi. Galeri atau ora oleh dipoto, dingetke. Sesuk iso gawe ya. Hebat kan? Kowe kok ora gawe desain dhewe, ra iso, Pak. Artinya kekurangan dan kelemahannya sama. Kekurangan dan kelebihannya sama. Kekurangan dan kelemahan iki padha nang. Aman kowe ra ngantuk kok. Aku masih ingat ini ya, apa kowe mau gene kurang mau kan? Kamu tadi iki lho unggas gini kurang gitu kan. Alah menulis ping pindho klik tidak menyebruskan ke kemiskinan. Next. Nah, ini gaya yang selalu ada di tengah. Wong tua ya wis tau nonton kartun sehingga punya memori, sing enom ya karena ini bentuk-bentuk yang mudah dicerna. Realis angel gawene, simbol-simbol nggak mikir uteke. Tapi kartun itu sesuatu yang paling mudah dicerna dan tidak harus mirip. Karena apa yang dikatakan Sudarso, apabila kita tidak bisa membuat mirip dengan aslinya, cukup esensinya saja. Artinya esensi itu sesuatu yang paling dominan. Berbicara esensi dan simbol kan sing iki ngerti karepe sih. Ana hubungane kok. Tapi kok ana apa iki maksudnya? Itulah simbol dan esensi. Kartun ini menjadi bagian dari itu. Meskipun dalam kartun juga ada realis. Next. Nah, ini pangsa pasar yang mudah. Maka ketika kita berbicara tentang pasar itu, kartun adalah salah satu bagian dari kunci yang mudah, karena
yang menyukai ora di duit Mas, tetapi sing di duit mau nggak mau tetap tuku. Lihat daripada anakku nangis. Ini maka banyak sekali cenderamata yang ditamparkan di tempat wisata adalah gaya-gaya kekanak-kanakan seperti ini. Tempat wisata loh. Tetapi kalau untuk online ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Cah cilik iki ora di rekening bank nang. Dolanan gadget paling-paling YouTube, ora marketplace sing apa? Shopee dan sebagainya itu. Artinya bentuk-bentuk seperti ini harus ditawarkan secara manual, offline. Kelambi. Seperti itu. Kayak nang pasar sih mau nggak mau. Karena pasar manual ini luar biasa sekali. Wong Jepara ikan laut. Itu aku baru tahu kok kalau orang Jepara itu bisa menjadikan ikan tawar. Waktu aku di pasar. Caranya piye? Kan ikan laut bawa nang pasar kan sewu kan jadi ikan tawar nanti. Setengah ngantuk, oke. Setengah ngantuk. Oke, tidak lama lagi 5 menit aja deh. Itu kehebatan orang Jepara. Oh ngono. Masalah aku nang Jogja kan jauh dari apa? Jauh dari laut. Tuh kurang 90.000 ora gelem. Nggih ditambahin iki nggih. Paling ditambahi loro. Nek kene 45.000. Selayu 40 ya nek gelem kuwi ditambahi karo kowe ya isih muni ngono. Wah, ikan laut dadi ikan tawar nang kene. Next. Urung terang. Ini meskipun kartun, ini diambil jalan tengah karena orang-orang dewasa ini yang hybrid ini semuanya suka. Cah cilik ya seneng, cah nom ya seneng, tapi nek mbah-mbah ora ya. Ini biasanya ditawarkan di tempat-tempat gaul. Ambuh nang ngarep diskotik. Wis tau nang diskotik le? Ojo nang Jepara iki ra ono ya. Paling joglo putu inten debar. Wis tau nang debar? Apa yang terkesan dari debar? Enggak, maksudnya apa yang terkesan selain karaoke? Saya masih ingat di debar 2 kali. Aku ora dugem ya, tapi ngantar teman itu loh. Men gayane anak kiai ora ngaku nek nang kono. Aku suka sekali tukang parkirnya. Parkirnya itu lumayan mahal, saya nggak sebut harganya ya. Mas, gue sumbangan masjid. Tenan po ora gon ngene parkir gue sumbangan masjid gitu kan. Sama aku iki tenan po ora ngono lho. Kok iki salat po ora kok mikir sumbangan masjid gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu kan. Mbok Mas parkirnya 15.000, 40.000. Lah sampean gon ngono kan. Tempat bakar uang kan. Tapi ya gimana lah, kadang-kadang ketika berdagang kita harus merayu seperti itu. Seperti ini anak muda dan SMP sampai anu sukalah. Nah yang terakhir ngrasakno gambare. Nah, ini adalah gaya tertinggi dalam sebuah berkesenian. Semuanya mencakupi. Aku ngasih golek contohnya bingung kok Mas. Sing kaya ngapa ya sebaiknya. Realis tapi ana wulune, ana alah mencakup semuanya. Ini gaya-gaya eksklusif. Nek mebel yo Da Vinci, tahu mebel Da Vinci? Wacan Jepara ora ngerti yo. Ini mebel Da Vinci itu atau nek satu stul aja aku pernah tanya itu harganya. Nek duit 1.000 perak yang gambar angklung. Angklung itu ternyata harganya kira-kira sak truk nganu lho, kolbok kuwi lho. Saya kurang gue bayar gue. Karena ini mengandalkan kesempurnaan CT yo anti gores gitu kan. Kursinya anti bakar, asal diletakkan di dalam air gitu kan. Oke.
Ini yang saya sampaikan bahwa setiap cendramata mempunyai aliran, mempunyai gaya, dan setiap gaya mempunyai pangsa pasar tersendiri. Artinya panjenengan ketika menjual juga mempunyai gaya sendiri, mempunyai sifat sendiri, sesuaikan dengan pribadi kalian. Jangan ketika panjenengan orangnya, nah ini kan video baru sih mas, inilah yang membatasi gitu kan. Karakternya berbeda, yang ini lebih formal, cenderung yes kayak aku biyen lah koyo. Waduh gitu kan. Loh, aku serius. Sebelum tak tutup, waktu saya pertama kali di dosen dari sini itu tahun 2011, boncengan sama Mas Bangi, ngerti Mas Bangi ya? Tukang kebune saintek gitu kan. Waktu itu ada acara padi di Kartini. Kita kan keluar gitu kan, jalan-jalan gitu. Pak Jati. Nah, pang kok ngono kusuk dadi apa ya? Nang atiku lara kok, Mas. Tahu sebabnya? Ya dadi dosen barang kaya aku iki gitu maksudku. Saya pernah muhak kan dulu. Aku awal-awal di sini masih muhak gitu kan. Tapi aku saiki sin karo anakku sih. Jadi semuanya bisa berubah, jadi menyesuaikan. Tapi jangan gaya yang seperti ini kok dodolane katok cawet misalnya kan nggak wangun. Wah, tampang sangar dodolane. Aku ramu nih gitu kan. Maka nanti sesuaikan ketika kalian berdagang sebaiknya yang seperti apa dan bagaimana, kata-kata yang sesuai dan sebagainya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu kepada panitia. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Kalau nggak bareng-bareng kan lebih seru gitu loh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita karena telah memberikan materi pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang mau tanyakan atau didiskusikan, silakan kami beri waktu. Mereka makan sendiri, kalau mau tanya biar tanya di luar, kenal semua. Oke. Terima kasih pada Bapak Jati. Pada hari ini kita memberikan materinya. Sebelum saya tutup dalam penyampaian materi pada hari ini, mari kita akhiri dengan membaca Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Ya kan. Demikian materi mengenai majelis pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada satu kesalahan baik disengaja maupun tidak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak pemateri kita yang sudah menjelaskan, sudah memberikan pelatihan tentang merchandise. Selanjutnya adalah Isoma. Ini sudah azan belum Mas? Sudah. Setelah ini sholat dulu, nanti kembali ke ruangan 3:30 langsung makan. Makan dulu. Ini ada lagi. Makan sih. Makan lanjut sholat. Kalau makanannya mau dibawa pulang juga nggak apa-apa. Dibagi ya kak ya, oke. Tapi 3:30 nanti langsung ke sini ya.